jalan-jalan ke Ramayana. Cakep. Jangan lupa beli pepaya. Cakep. Saya yakin dan bahagia kita semua dalam keadaan Kepiting menjapit kerang. Kerang dijapit di lubang batu. Pasang kuping biar terang. Kita dengerin nasihat beliau satu persatu. Bang Sakur dan Bang Duloh jalan-jalan ke Pamanukan. Yuk kita bersyukur kepada Allah. Keluarga besar AHA alhamdulillah dipertemukan. Alhamdulillah. Ada topeng monyet berjoget-joget. Bisa naik sepeda besar. Kakek sampai terkaget-kaget melihat anak mantu badannya besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat sekalian, orang tua kami, kakak kami, adik kami, ponakan kami, dan semuanya, pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dengan nikmat dan karunia-Nya Allah takdirkan kita bisa berkumpul dalam acara taklim keluarga ini. Kalau bukan karena takdir Allah, tidak mungkin kita sama-sama dari rumah bisa melangkahkan kaki kita sampai tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Kalau bukan karena takdir Allah, tidak mungkin orang tua kita, kakek, bisa dimudahkan oleh Allah perjalanan dari Papua menuju Cilengsi dalam jarak yang begitu jauh. Maka nikmat Robmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kalau bukan karena takdir Allah, nenek alhamdulillah di waktu yang tidak begitu lama dirawat di rumah sakit, alhamdulillah Allah sembuhkan, dan alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Oleh karena itu, sekali lagi mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan karunia yang sampai saat ini masih kita rasakan. Baik, berikutnya akan saya bacakan susunan acara taklim keluarga pada hari ini. Pertama pembukaan, yang kedua qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh akhi Imam Pora, Imamul Haq Pora. Kemudian yang ketiga sambutan dari Ustadz Wahyu AHA. Yang keempat tausiah atau nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Mannan. Yang kelima pengumuman yang akan disampaikan oleh Wahyu AHA. Dan yang terakhir penutup. Baik, karena waktu sudah semakin siang, mari kita buka acara kita dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman. Yang kedua, qiraatul Quran. Mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh akhina Imamul Haq Pora. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultana waj'al li min ladunka sultanan nasira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan aku pula ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Quran Surat Al-Isra ayat 78 sampai 80. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyu Aha mewakili keluarga besar Ibu Thohriyah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, ya kan? Didoain aja nggak dijawab. Yang depan aja yang jawab punya nyenderan, ngantuk, merem, nggak semangat. Katanya kita kedatangan apa? Tamu dari, iya, didoain nggak dijawab, nggak kedengeran.
Yaudah, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke Ramayana. Cakep. Jangan lupa beli pepaya. Cakep. Saya yakin dan bahagia kita semua dalam keadaan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku, orang tuaku yang kami cintai karena Allah, kakak-kakak, adik-adik, ponakan, cucu, mudah-mudah begini udah punya cucu. Alhamdulillah, hanya dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan di tempat ini, dikumpulkan di tempat ini, yang dengan izin Allah pula kita dipertemukan dengan orang tua kita, yaitu bapak kita yang sudah 8 tahun beliau merantau atau melaksanakan amanah, sehingga baru kali ini Allah pertemukan di tempat ini. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah summa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, wa yatadarasunahu, yang kemudian dikajinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketentraman, ketenangan di dalam jiwanya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan mencurahkan rahmatnya ke majelis tersebut. Wa haffathumul malaikah, kemudian para malaikat akan turun menaungi rumah tersebut dengan mengepakkan sayapnya dan memohonkan ampun kepada Allah dengan dosa-dosanya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kemudian makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya mendoakan kita, menyebutkan nama kita satu persatu dengan bangganya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan doa dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini memberikan sambutan untuk nanti dikaji dan diteruskan oleh orang tua kita. Pertama, saya ingin bahwa pertemuan kita ini tidak hanya sampai di sini, tapi ini berkelanjutan nantinya, karena supaya antara kakak, adik, cucu, dan ponakan semuanya saling mengenal, saling mengerti dengan karakternya masing-masing, karena dengan pertemuan seperti ini, insya Allah kita akan mengerti satu sama lain. Kemudian tadi dibacakan oleh Ustadz Imam Pora. Ini insya Allah ini Ustadz beliau ini, dan saya udah beberapa kali hadir ke pesantren-pesantrennya, luar biasa. Beliau adalah seorang pembina hafalan Quran, maka insya Allah dia akan melanjutkan menjadi ustadznya, bukan jadi king boxer ya. Insya Allah jadi ustadz. Tadi dia membacakan surah Al-Isra ayat ke-78 sampai dengan ke-80. Di sana memang ada beberapa keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Bukan hanya sholat tahajud sebenarnya. Kalau sholat tahajud itu adalah sholat yang terbaik setelah sholat wajib. Tapi sholat wajibnya dulu harus kita lakukan. Kita istiqomah melaksanakan sholat wajib.
Karena bagi laki-laki yang tidak ada halangan, kewajibannya adalah melaksanakan sholat di masjid. Karena kita tahu siapa yang melangkahkan kakinya sholat berjamaah ke masjid, langkah pertama dia akan dihapuskan dosa-dosanya, kemudian langkah kedua akan diangkat derajatnya. Begitu seterusnya dia sampai masuk ke dalam masjid. Bahkan siapa yang mengucapkan tasbih 33 kali setelah sholat, kemudian tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka dosa-dosanya akan dihapuskan walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Luar biasa dahsyatnya ketika kita melaksanakan sholat wajib di masjid berjamaah. Tuh. Kemudian siapa yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh? Yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita melakukan itu, insya Allah kita akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi materi maupun dari segi perasaan dan jiwa. Jiwa kita akan Allah cukupkan, insya Allah. Akan bahagia secara jiwa, kita akan merasakan kebahagiaan. Yang penting, pertama, laksanakan sholat berjamaah di masjid, hidupkan sunnah-sunnah. Apalagi tadi disebutkan sunnah daripada sholat tahajud. Di situ ayat itu mengandung 4 kandungan. Pertama, yang melaksanakan sholat tahajud, Allah akan tempatkan pada tempat yang mulia. Mau nggak ditaruh di tempat yang mulia nih? Mau, jelas. Itu, laksanakan sholat sunnah tahajud. Allah akan tempatkan pada tempat yang mulia. Kemudian Allah akan memudahkan dari setiap pekerjaannya, setiap aktivitasnya. Kalau misalkan si Rusdi mau berangkat kerja, dia senantiasa melaksanakan sholat tahajud dengan istiqomah, insya Allah Allah mudahkan untuk pekerjaannya. UU pun begitu. Allah lapangkan dalam setiap awal pekerjaannya. Itu Allah janji dalam surat yang terkandung dalam surat Al-Isra itu. Kemudian yang ketiga, Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita rasakan. Saya yakin yang hadir di sini banyak banget persoalannya. Banyak permasalahannya. Banyak kabut? Banyak kan? Banyak masalah orang hidup. Itulah. Tetapi kalau kita bisa melaksanakan sholat tahajud dengan istiqomah, Allah akan berikan jalan keluar dari persoalan yang kita rasakan. Kemudian yang keempat, Allah akan tolong langsung bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud dari orang-orang yang akan menyakitinya. Kita nggak tahu ada orang yang akan menyakiti kita dari belakang, tapi Allah akan menjaga kita kalau kita senantiasa melaksanakan sholat tahajud itu. Ya, jadi saya minta semua keluarga, daripada keluarga besar Bapak Abdul Hanan, Ustadz Abdul Hanan, untuk senantiasa kita rutin mengadakan acara seperti ini, supaya kita saling mengingatkan untuk senantiasa, tujuannya adalah untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah dengan istiqomah, bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya, agar kehidupan kita bahagia, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kelak. Ya, saya kira pembukaan atau sambutan itu saja, mungkin nanti dipaparkan, dijelaskan oleh orang tua kita, Ustadz Abdul Hanan, dan saya mohon supaya kita mendengarkan, menyimak, dan intinya nanti saya mohon dijelaskan juga mengenai bagaimana ibadah kepada Allah, dan dimasukkan bagaimana itu hidup berjamaah. Karena hidup berjamaah itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perintah manusia, bukan juga perintah dari perorangan atau lembaga ataupun komunitas, tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa hidup berjamaah. Apa yang harus dilakukan oleh manusia hidup berjamaah, tujuannya adalah mardotilah di dunia dan akhirat. Saya kira itu aja, tidak panjang lebar. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara panjang dan lebar. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu-ibu, siap-siap ya, kita dengerin tausiah ya. Jangan ngobrol aja ya. Ya. Baik. Saudara-saudara kita, saudara-saudaraku semua, mari sama-sama selanjutnya kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh orang tua kita, Ustadz Abdul Hanan. Kepiting menjapit kerang. Kerang dijapit di lubang batu. Pasang kuping biar terang. Kita dengerin nasihat beliau satu persatu. Ini rupanya musim pantun. Wahyu bawa pantun, Firman bawa pantun. Sekarang bapaknya mau bawa pantun. Boleh? Boleh. Si Ama udah senyum aja tuh, belum jalan pantunnya.
Bang Sakur dan Bang Duloh jalan-jalan ke Pamanukan. Yuk kita bersyukur kepada Allah. Keluarga besar AHA alhamdulillah dipertemukan. Alhamdulillah. Satu lagi. Ada topeng monyet berjoget-joget. Bisa naik sepeda besar. Kakek sampai terkaget-kaget melihat anak mantu badannya besar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada keluarga besar AHA dan nenek Tohriah, mari kita pada kesempatan ini memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hanya dengan takdir serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam silaturahim keluarga besar ini. Pada kesempatan silaturahim ini merupakan jalan, maka kita mengambil semuanya untuk sebagai ibadah kepada Allah,
maka alhamdulillah diadakan taklim keluarga, yaitu taklim keluarga besar Aha dan Nenek Tohriah. Mudah-mudahan dengan taklim keluarga ini kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati, juga mudah-mudahan mendapatkan rahmatnya, keutamaan-keutamaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Di dalam Al-Quran itu sendiri, Allah menyatakan, fazakir fa inna zikro tanfa'ul mu'minin. Maka hendaklah saling mengingatkan, karena sesungguhnya saling ingat mengingatkan itu sangat bermanfaat, sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang-orang yang beriman, dengan saling ingat mengingatkan, sebagaimana dinyatakan oleh Allah, adalah sangat berguna dan sangat bermanfaat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Selamatkanlah dirimu dan ahli keluargamu dari azab api neraka. Nah, disinilah pertemuan taklim keluarga ini, kita untuk saling ingat mengingatkan dengan nasihat-nasihat dari Allah, dari Al-Quran. Dengan nasihat-nasihat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadikan petunjuk agar kita semua apabila mentaatinya, mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mentaati Al-Quran, mentaati hadisnya, insya Allah kita akan selamat dari azab api neraka. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu di dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, totalitas. Alhamdulillah kita sudah di dalam Islam.
agama kita Islam. Nah, kalau kamu sudah di dalam Islam, keseluruhan apa yang diajarkan oleh Islam harus diamalkan. Jadi masuk di dalam Islam harus mengamalkan ajaran-ajaran Islam keseluruhan. Apa saja yang diajarkan oleh Islam menurut Allah dan Rasul, menurut Al-Quran dan Sunnah, hendaknya dilaksanakan. Umpama Allah berfirman, aqimus sholah. Perintah Allah aqimus sholah, dirikanlah olehmu sholat, kerjakan olehmu sholat, tunaikan olehmu sholat, terutama sholat yang wajib, sholat yang fardu, itu harus ditunaikan. Di dalam Al-Quran banyak kata-kata aqimus sholah. Artinya bahwa Allah memerintahkan agar dirikan sholat itu banyak sekali, berulang-ulang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah, kata-kata aqimus sholah di dalam Al-Quran itu ada 53. Coba, 53 kali Allah bilang aqimus sholah. Ntar kita baca Quran lagi, ketemu lagi aqimus sholah. Baca lagi Quran, ketemu lagi aqimus sholah. Kalau Allah sudah menyuruh, Allah sudah memerintahkan, dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat sampai 53 kali. Tapi tetap ada orang yang tidak mau melakukan sholat, padahal mengaku dirinya Islam. Apa kata Haji Oma Irama? Terlalu. Nah, 53 kali Allah nyuruh sholat, tapi tidak mau sholat juga. Padahal dia mengaku sebagai Muslim, sebagai beragama Islam. Maka Haji Oma Irama sudah menyebutkan terlalu. Oleh karena itu, saya sebagai kakek dari keluarga besar ini menasehatkan kepada anak-anak kakek semua, menantu, cucu, cicit, ada cicit? Elis ada nggak? Jangan pernah kita meninggalkan sholat. Karena apa? Ini perintah dari Allah dan juga perintah dari Rasul. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia saja, keluarga besarnya sudah berkumpul di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih mengucapkan dan masih memanggil-manggil. Siapa yang dipanggil? Bukan anaknya yang dipanggil, bukan cucunya yang dipanggil, tapi yang dipanggil apa? Ummati, ummati, umatku. Umatku, kata Nabi.
Siapa umat Nabi Muhammad? Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad. Bukan anaknya yang dipanggil, bukan istrinya yang dipanggil, bukan cucunya yang dipanggil, tapi ummati, ummati, umatku, umatku. Mau bicara apa manggil umat? As-sholah, as-sholah. Sholat, kata Nabi. Sholat. Inilah kasih sayangnya Nabi kepada umatnya, kepada kita semua. Karena ini perintah Allah. Dan ketika Nabi SAW dipanggil menghadap Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mendapat perintah langsung dari Allah tentang sholat 5 waktu ini. Luar biasa sholat 5 waktu ini. Nah, di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang patuh, teguh, istiqomah, dia tunaikan sholat, dia tidak berani meninggalkan sholat. Apa kata Allah? Dia akan ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu jannah, yaitu surga. Ini di dalam Al-Quran. Lalu Allah jelaskan juga, bagi orang yang tidak melaksanakan sholat, di mana tempatnya? Masalakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka yang ada di dalam neraka sakor menjawab, kami dahulu waktu di dunia tidak tergolong atau tidak melaksanakan sholat. Jadi berdasar Al-Quran, siapa yang sholat, kata Allah, akan dimuliakan Allah, dimasukkan ke dalam jannah, surga. Siapa yang tidak termasuk orang-orang yang sholat, berarti dia meninggalkan sholat, dia akan dibakar di dalam neraka sakor. Na'udzubillah bin zalik. Kemudian juga di dalam surat Luqman, Allah mengabarkan kepada semua manusia agar takut kepada Allah, maksudnya takut kepada azab Allah. Karena nanti di hari akhirat, kata Allah, orang tua tidak bisa menolong kepada anaknya. Begitu juga, kata Allah, anak tidak bisa menolong orang tuanya. Jadi kalau sampai ada orang tua dengan anak, orang tuanya umpamanya masuk surga, anaknya masuk neraka, orang tua tidak tega melihat anaknya dibakar oleh neraka. Akan menolong, akan memberi bantuan. Allah sudah menerangkan, tidak bisa kalau di hari akhirat. Begitu juga sebaliknya, kata Allah. Anaknya yang masuk surga, orang tuanya yang masuk neraka. Anaknya tidak tega orang tuanya dibakar oleh api neraka. Mau menolong, mau membantu, juga tidak bisa. Maka Allah terangkan ini di dalam Al-Quran. Kamu bisa tolong menolong hanya waktu di dunia. Tetapi kalau di hari akhirat, sudah tanggung jawab masing-masing. Orang tua tidak bisa menolong anaknya. Anaknya tidak juga bisa menolong orang tuanya.
Nah, oleh karena itu, inilah salah satu hikmahnya. Kita kumpul keluarga besar untuk mengadakan taklim, mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah, nasihat-nasihat dari Al-Quran, nasihat-nasihat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat-nasihat dari hadis-hadis beliau. Kalau baru satu yang saya contohkan, Allah perintahkan sholat, kita sholat. Ternyata ada lagi perintah Allah untuk saum, puasa, wajib, yaitu di bulan Ramadan. Maka kita tunaikan, kita laksanakan perintah Allah tentang saum atau puasa di bulan Ramadan. Allah perintahkan juga tentang zakat di dalam Al-Quran. Allah perintahkan juga tentang infak di dalam Al-Quran. Kita tunaikan. Jadi apa saja yang Allah firmankan, yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, kita wajib untuk mentaatinya, melaksanakannya. Banyak-banyak lagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk perintah Allah, muslimin ini diperintahkan untuk berjamaah. Ini kepada anak mantu semua, anak mantu kakek semua. Coba kita sama-sama perhatikan dengan seksama bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidup dengan mengamalkan berjamaah. Surat Ali Imran ayat 104. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu, kata Allah. Berpegang teguhlah kamu di dalam Islam ini dengan berjamaah, seraya berjamaah. Wala tafarraqu, janganlah kamu berfirqoh-firqoh. Jadi perintah Allah suruh berjamaah, larangan Allah jangan berfirqoh-firqoh. Coba kita hayati bersama. Jadi berjamaah ini perintah Allah, bukan perintah manusia, bukan. Berjamaah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berfirqoh-firqoh, berpecah belah, berkelompok-kelompok, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin agar bersatu. Di mana bersatunya? Dari Allah dan dari Rasul, yaitu dengan berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya dari Huzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan lainnya. Hadisnya cukup panjang. Ketika terjadi dialog antara Huzaifah bin Yaman dengan Rasulullah SAW, Nabi memerintahkan talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Hendaklah kamu menetapi jamaah muslimin dan imamnya. Jadi inilah dari Allah dan Rasul. Tempat wadahnya muslimin itu adalah di dalam jamaah muslimin. Dan dipimpin oleh satu imam.
Jadi kepemimpinan muslimin itu adalah imam. Bukan presiden. Bukan raja. Bukan ketua. Tapi menurut Al-Quran dan hadis, bahwa pimpinan muslimin itu adalah imam. Di masa Rasul, sesudah Rasul wafat, itu digantikan pemimpinnya bukan oleh Nabi, karena tidak ada Nabi lagi, yaitu oleh khalifah. Makanya kita kenal setelah ditinggal Nabi, muslimin dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal, muslimin dipimpin oleh Khalifah Umar ibnu Khattab. Umar ibnu Khattab meninggal, muslimin dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggal, muslimin dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Inilah sahabat yang 4, yang masyhur, yang dikenal oleh seluruh muslimin. Sahabat yang 4 inilah sebagai khalifah pengganti untuk menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilah pemimpin di dalam Islam itu khalifah atau imam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan presiden, bukan raja, bukan ketua. Nah, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, tidak membuat-buat sendiri. Kalau membuat-buat sendiri, tempatnya muslimin, itulah akhirnya menjadi berkotak-kotak. Muslimin menjadi berfirqoh-firqoh. Muslimin menjadi berpartai-partai. Itu yang besar, partai. Yang kecil-kecil, organisasi-organisasi. Kalau membuat kelompok sendiri-sendiri, menurut pikiran masing-masing. Ini menurut manusia, katanya baiknya bikin begini, bikin. Menurut manusia. Ini manusia juga. Kita jangan bikin begitu, bikinnya yang begini. Lain lagi. Kemudian yang lain lagi, bikin lagi sendiri. Itulah kalau menurut manusia. Tetapi kalau menurut Allah dan Rasul, kita tinggal ikut saja. Tinggal taat saja. Apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan Rasul. Inilah wadah bagi muslimin, bagi mukminin, yaitu satu jamaah yang ditegaskan oleh Nabi, jamaah muslimin dan imamnya. Maka Nabi mengingatkan dalam hadis-hadisnya, al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Kalau kamu berjamaah, jamaah itu adalah rahmat dari Allah, dari Nabi. Wal furqatu azab. Kalau kamu berfirqoh-firqoh, firqoh itu akan mendapat azab dari Allah. Karena nggak taat kepada Allah dan Rasul. Contoh, kalau di dalam al-jamaah, karena ini perintah Allah, ini adalah sama dengan perintah sholat. Disuruh sholat, kita sholat. Disuruh berpuasa, kita berpuasa atau saum. Disuruh infak, disuruh zakat, disuruh apa aja oleh Allah dan Rasul, tinggal taat. Termasuk disuruh berjamaah, tinggal taat. Tapi kalau berfirqoh-firqoh, maka dia harus bikin lagi peraturan di dalam kepartaian itu sendiri. Peraturan di dalam organisasi itu sendiri. Seperti kepartaian, dia harus ada tanda sebagai anggota. Kemudian bikin anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya macam-macam lah dibikin, diatur.
Karena itu bikinan manusia. Tapi kalau menurut Allah dan Rasul, semua peraturan-peraturan yang Allah dan Rasulnya itulah al-jamaah. Di dalamnya sudah ada peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya. Tidak usah membuat-buat lagi. Bagaimana kehidupan berjamaah? Bagaimana kehidupan persaudaraan di dalam al-jamaah? Sudah ada di dalam Al-Quran. Sudah ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah bikin-bikin lagi. Tidak pakai anggaran dasar yang dibikin-bikin. Anggaran rumah tangga yang dibikin-bikin. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak ada di dalam jamaah membuat peraturan manusia, tidak ada. Tinggal masalah apa? Ini ada. Kita cari di dalam Al-Quran, kita cari dalam hadis bagaimana menurut Allah dan Rasulnya. Kemudian juga kita namanya manusia, keluarga besar apalagi, ya, suka ada salah paham, suka ada berbeda pendapat. Ini wajar. Tetapi dibatasi oleh Nabi. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh muslim satu dengan muslim lain, sesama muslim ketemu, yang satu melengos, yang satu buang muka. Tidak boleh, kata Nabi. Kemudian kata Nabi, hendaklah kamu menjadi bersaudara. Itu aja dibatasin, nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau kita bersengketa, salah paham, kemudian sampai tidak tegur-teguran, tegur-menegur, tidak mau. Apa kata Nabi? Tiap hari Senin dan hari Kamis, amal manusia ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, maka orang yang masih bersengketa, orang yang masih berselisih, orang yang masih tidak mau akur, ditunda amalnya. Tidak dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Kemudian Nabi juga menganjurkan, karena mungkin masing-masing gengsi, Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan agar bersaudara, agar damai, agar islah. Kalau istilah anak kecil nama agar bai'an. Gengsi. Nah, kata Nabi, siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu, maka dia yang mendapatkan pahala yang besar. Dia takut hanya kepada Allah. Dia takut hanya kepada Rasul. Dia tidak mau berlarut-larut di dalam dosa, dalam permusuhan. Maka dia ingin menyelamatkan. Kemudian dia ingin islah, ingin bai'an. Maka salamlah. Orang yang terlebih dahulu salam, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Itu luar biasanya. Oleh karena itu, kepada anak, mantu, cucu, semua, mari kita, apalagi sesudah kita dipersaudarakan oleh Allah di dalam Islam, lebih lagi dipersaudarakan di dalam rahim. Artinya keturunan. Ini kakek sama nenek Tohria berkeluarga. Kemudian lahirlah kamu-kamu ini semua. Sehingga menjadi banyak begini. Maka inilah keluarga besar.
Nah, anak-anak berkeluarga lagi. Kakek, nenek punya menantu. Karena berkeluarga, Wahyu punya anak lagi, si Iyas. Firman punya anak lagi, si... Siapa nih? Mijam, tuh. Nanti kamu kalau udah besar, berkeluarga lagi, punya anak lagi tuh. Seperti Fatmah tuh. Dia cucu kakek. Udah besar, berkeluarga, punya anak lagi. Jadi cicit lagi. Nah, itulah keturunan. Jadi kita ini bersaudara, selain persaudaraan sesama muslim, juga persaudaraan sesama keturunan. Persaudaraan sedarah. Oleh karena itu, harus lebih lagi kita jaga, kita pelihara. Ini kelihatannya nih, perempuannya udah gelisah nih. Jam berapa sih? 11 ya? Kalau ada jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Bukan kakek nggak betah. Udah pegel kakek punya kaki. Karena berdiri terus. Udah. Lanjut, dengar. Tunggu. Ini nih, apa nih? Udah, muslimat ini ribut terus ini. Laki-laki anteng, tenang. Ya. Sudah, cukup. Kemudian ini yang kakek dapat sampaikan. Sebelum kakek tutup, kakek akhiri dengan pantun lagi. Apa? Tanya jawab, Kek. Tanya jawab. Ya nanti kalau udah ditutup. Ke Pulau Makian berdayung sampan. Sampan mendarat ke tepian. Demikian yang dapat kakek sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Ke Jakarta membeli majalah. Ke Surabaya membeli ikan. Kalau ada kata kakek yang salah, kakek mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.